Pak. Mohon izin sebentar dulu nggih, Pak. Oke ya. Ini berarti kemarin sudah 9 ya? Pak Gun izin. Ya, gimana? Pak Gun izin kemarin kan Ya. Kemarin kan terakhir saya absen 7, kemudian sekarang kan 8 dan 9, tapi 7 kemarin kan ada data yang dia belum maksud saya kemarin saya belum jadi presentasi karena memang datanya itu dari paper dan papernya tidak mencantumkan datanya gitu Pak. Apakah perlu saya mengulang presentasi atau lanjut Pak? Tapi sudah bisa dapat datanya? Sudah? Atau Belum Pak. Jadi kalau misalnya hari ini presentasi saya yang example bab sekarang Pak. Tapi yang bab 10 kan ya? Iya ya, sudah yang regresi ya kemarin ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa yang regresi nggak apa kalau memang ada ya yang regresi aja apa. Baik Pak, sambil menunggu Mbak Bella mungkin ya Pak. Sebentar. Iya nggak apa-apa ya silakan daripada nunggu itu. Share window. Jadi untuk bab 10 ini saya mengerjakan example di bab subset of apakah sudah terlihat Pak? Ya sudah 10 5 berapa 52 ya? 10 berapa? Ya, Iya, benar. Iya, 10 5.5.2. Jadi untuk subbab ini terkait tes untuk subset dari variabel prediktornya. Kemudian tabel yang digunakan untuk example 10.5.2 ini adalah tabel 10.1. Jadi di data ini sebenarnya data dari reaksi kimia gitu. Jadi untuk variabel hasilnya eksperimen numbernya ada 19 unit analisis. Kemudian untuk variabel responsnya atau dependennya ada 3, Y1, Y2, dan Y3. Kemudian input variabelnya ada 3, X1, X2, X3. Input variabel ini yang digunakan sebagai variabel prediktor. Kemudian ingin diketahui dari soal tersebut apakah dengan variabel, jadi untuk di example 9 ini ada tambahan variabel dari 3 variabel tadi dengan menambahkan variabel 6 variabel yaitu X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, kemudian X1, X2, X1, X3, dan X2, X3 dari variabel asli yang 3 variabel tadi. Kemudian kita dengan mempunyai total 9 variabel tadi, kemudian dihitung overall Wilks lambdanya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Determinan E dibagi determinan E tambah H, kemudian untuk masing-masing rumus H dan E tercantum, kemudian dihasilkan beta dari 9 variabel independen. Jadi koefisiennya ada di matriks ini. Kemudian dari beta yang diperoleh dan dari Y barnya, kemudian dihitung lambda width-nya, diperoleh lambda width-nya 0,00145 dan ini kurang dari width table-nya yaitu 0,024. Untuk exercise DR-nya sebagai berikut dan ini hasilnya ini adalah outputnya yang hasilnya sama dengan perhitungan di buku. Kemudian untuk melihat apakah ke-6 variabel tambahan tersebut merupakan signifikan untuk memprediksi Y, kemudian dikalkulasikan lambda retain namanya itu dengan lambda F
F itu untuk keseluruhan modelnya yang dengan 9 variabel tadi, kemudian dibagi dengan lambda R. Nah, lambda R ini terdiri dari 3 variabel asli yang tadi, yang X1, X2, dan X3. Kemudian diperoleh beta R-nya dengan 3 variabel independen tadi. Dengan cara yang sama dilakukan perhitungan lambda width, diperoleh hasilnya 0,033. Nah, kemudian dari lambda R tadi dihitung kembali untuk memperoleh dari uji variabel prediktornya tadi dengan lambda F dibagi lambda R, kemudian diperoleh hasilnya 0,0438, dan ini kurang dari lambda table 0,049, sehingga pada kasus ini kita bisa mempertimbangkan X1, X2, dan X3. Kemudian dengan hasil uji weight yang dilakukan, karena kurang dari lambda table, maka dari kesimpulannya adalah kita menolak H0 dan conclude the second order terms at significant predictable to the model. Jadi untuk variabel tadi dapat signifikan memprediksi model, gitu Pak. Kemudian ini perhitungannya sama dengan yang di buku. Sekian presentasi yang example 10.5.2. Terima kasih banyak. Oke, pertama mungkin ditambahkan jadi tesnya seperti apa sih sebenarnya? Ya, yang ini mungkin yang pertama, uji yang pertama lambda yang akhirnya lambda dengan 0,05 itu hipotesis. Maaf itu Pak, uji apa suaranya itu? hilang. Halo ya? Itu yang uji yang pertama, itu menguji Pripun, Pak? apa itu? Menguji hipotesis Ini untuk apa itu yang keseluruhan. pertama? Oke, jadi ada berapa? 1, Ada 2, 9 3. independent variable. Jadi 9 itu ya. Jadi ini yang overall sering kalau di regresi. Nah, nanti kan Anda Ya, datanya sudah overall masuk ke regression. situ ya. Nanti kesimpulannya kalau Oke. diuji secara univariat, tahu univariat jadi sendiri-sendiri itu loh, Y1-nya sendiri. Kan ada 3 Y ini ya. Iya. Ya, Y-nya ada 3 ya. Y. Y1, Y2, Y3 ya. Nanti Iya. dicoba kalau Anda dengan univariat kesimpulannya sama apa enggak gitu. Artinya kalau memang dia betul-betul perlu multivariat regression, maka pada saat kita kerjakan secara univariat mungkin kesimpulannya berbeda itu. Ya, jadi nanti coba dicek. Terus hipotesis yang kedua Pak, itu izin menguji bertanya, apa ini? Pak. Halo, ya, silakan. Ya. Izin bertanya, Oke, kalau silakan. misalnya dari univariat tapi ada salah satu saja yang tidak jadi misalnya Y1 dilakukan dengan 9 variabel prediktor, Y2 dengan 9 variabel, Y3 dengan masing-masing. Nah, kalau misalnya Y1 itu signifikan, kemudian Y2-nya tidak, kemudian Y3-nya signifikan, itu gimana Pak kesimpulannya? Nah, itu menunjukkan bahwa multivariat harus pakai multivariat gitu. Karena pada saat univariat kan jadi dia berbeda kesimpulannya. Karena kalau memang dia ada dependensi pada saat dikerjakan sendiri-sendiri bisa hasilnya berbeda itu. Ini memang kadang memang kita mungkin nggak butuh multivariat. Tapi pada saat tertentu memang harus multivariat gitu. Karena ada dependensi antara sebenarnya bisa dicek nanti kan kita selainnya akan tentang korelasi kanonik itu nanti. Nah, di situ memang antara Y1, Y2, Y3 harus ada dependensi. Kan bisa juga memang benar-benar independen ya. Jadi artinya memang nggak ada hubungan ya. Kalau misalnya korelasinya rendah, lemah itu bisa aja hasilnya sama itu. Kalau memang antara univariat dengan multivariat. Tapi kalau memang itu maka sudah nanti bisa dicoba itu. Terus kalau yang kedua itu menguji apa? Hipotesisnya apa? Hipotesisnya itu apakah si subset
nya tadi itu bisa retain itu jadi dia apakah bisa untuk kalau misalnya variabelnya dikurangi, apakah hasilnya masih tetap bagus untuk memprediksi gitu, Pak? Jadi misalnya orang melihat hubungan di regresi kan cukup X1, X2, X3 itu modelnya kan biasanya. Cukup X1. Nah, kalau memang ada interaksi, maka kita butuh X1 kali X2, X1 kali X3, kali X2 kali X3 itu namanya ada interaksi. Juga lagi kemungkinan juga perlu kuadratis X1 pangkat 2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2. Nah, itulah jadi dengan nambahkan itu memang apakah juga masih signifikan enggak? Bisa juga sebenarnya enggak dibutuhkan kan? Artinya pengaruhnya hanya cukup derajat 1 yaitu X1, X2, X3 saja. Dan enggak ada interaksi. Jadi seantara X juga bisa terjadi interaksi. Itu namanya X1, X2, X1, X3. Sebenarnya bisa saja ditambahkan X1 kali X2 kali X3, interaksi 3 prediktor. Nah, nanti Anda boleh nyoba itu. Apakah nanti dengan menambahkan, dan maka di sini nanti kan kita akan mengukur sebenarnya perlu nggak sih sampai model kok banyak sekali itu. Kan ini total 9 kan kayaknya. Sebenarnya bisa 10 itu. X1, X2, X3 itu interaksi 3. Bisa juga interaksi antara yang kuadratis, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2 gitu. Jadi bisa banyak sekali itu. Tapi kan apakah penambahan itu signifikan apa enggak itu. Maksudnya ada manfaatnya, ada pengaruhnya enggak itu. Nah, itulah diuji yang di bagian yang berikut. Jadi nanti bisa silakan mau nambahin interaksi 3 variabel boleh aja. X1, X2, X3. Terus interaksi antara yang kuadratis, ini kan interaksi yang derajat 1 kan. Bisa juga X1, X2-nya pangkat 2 kayak gitu. Itu tergantung intuisi misalnya di bidang ini kan di chemical data ya, mungkin di bidang kimia mungkin yang X1 itu memang ada pengaruh kuadratis. Dan interaksi dengan X2 yang tidak ada pengaruhnya nggak kuadratis misalnya. Jadi nanti X1 pangkat 2 sama X2 berinteraksi gitu. Nanti dipasang. Jadi bisa banyak sekali, nggak cuma Q9 itu. Nah, nanti silakan ya dicoba itu sama akhirnya nanti dapat model terbaik untuk hubungan antara X1, X2, X3 dengan Y1, Y2, Y3 kan secara multivariat itu. Jadi ini silakan membuat banyak variasi hipotesisnya itu bisa tinggal nanti hitungannya tapi kan ya harus cermat ya karena pada saat ini kan harus membuat kayak subset ya ini. Nah, untuk hitungnya gimana? Cara untuk Anda bikin ininya? Kan harus kayak yang untuk dapat yang atas kan pertama dapat lambda, itu kan mungkin nggak ada masalah. Bikin lambda F, Anda pakai apa lambda F-nya? Lambda F-nya dengan 9 variabel tadi, Pak. Jadi, terus? Ini pakai rumus ini, sama kayak kita hitung lambda W, tapi untuk di buku itu E-nya pakai rumus ini, kemudian hanya pakai ini. Jadi lambda F kan yang masih yang full kan, jadi sama dengan yang atas. Tapi yang lambda R, lambda R yang 3 variabel ya, prediktor. Itu bisa dihitung kembali dengan rumus yang sama, tapi variabel prediktornya hanya 3 tadi. Oke, jadi saya menghitung ulang kan, menata ulang, membuat subset hanya khusus yang 3 aja kan itu. Jadi kalau bikin variasi lagi tadi misalnya, saya ingin bikin X1 tapi plus yang interaksi aja misalnya, interaksi sampai 3, nambah X1, X2, X3. Misalnya nggak dilakukan. Harus nambah X1, X2, X3, berarti total berapa? 1, 2, 3, 4. Bukan, yang malah yang derajat 2-nya nggak ikut dulu. 1, 2, 3, 4, berarti 7. Q-nya 7. Yaitu apa? X1-nya kan 3. Terus X1 kali X2-nya kan ada 3. Ditambah X1 kali X2 kali X3. Ada interaksi yang 3 itu. Nah, itu bisa untuk melihat dia ini enggak signifikan enggak. Nanti bisa diuji perbagian. Jadi besok pada saat kalau saya bikin hipotesis itu Anda harus menyesuaikan komputasinya ya. Makanya disiapkan dulu supaya pada saatnya nanti UAS kan kuliah kalau nggak salah tinggal minggu depan kan ya kuliahnya ya. Jadi nanti dipersiapkan ya untuk komputasinya pada saat saya bikin variasi hipotesisnya itu.
Kalau ini kan hipotesisnya yang full sama apa yang ingin melihat yang selain yang derajat 1 kan ini, yang uji yang kedua itu. Ya oke, makasih, nanti ini kan aja. Kalau untuk soalnya ada sudah nyoba belum? Ada soal yang dicoba? Soalnya belum Pak, karena Belum? pas saya lihat di soalnya untuk yang interaksi belum nemu saya Pak. Jadi ini Pak memang Guru, saya izin tanya boleh Pak? ya oke, Yang silakan. terkait multivariat, kalau misalnya kasusnya multivariat dan longitudinal itu apakah akan dibahas pada perkuliahan kita ya Pak? Enggak, jadi ini kita untuk masih yang transaksional data, jadi belum ke longitudinal. Sebenarnya ya ini kan kita nanti setelah ini kanonik ya. Jadi kalau memang itu aplikasi di longitudinal data sebenarnya ya mungkin ada, tapi di buku ini teori itu kita nggak masuk ke sana itu. Kita hanya nanti sampai ini kan paling tinggal sekali lagi yang hari ini yang kanonik itu nanti kita akan masuk. Kalau logika kan ada pengaruh aspek waktu kan, jadi karena dia berulang ke arah jadi biasanya harus ada penyesuaian karena terkait ke arah. Kalau yang ini kan hanya satu kali satu waktu pengamatan itu dalam satu ini. Iya, Yang di Pak, sini kita baik. nggak. Terima Oh kasih, ya, Pak. ya. Oke, sebentar ini saya ada. Oke, jadi tadi ya mungkin untuk beberapa hal memang saya harapkan ada improvisasi ya nanti ya, karena multivariat memang lumayan kompleks, kita ingin lihat apa, tapi yang penting tadi ya cara mengujinya mungkin beda dengan waktu main di univariat ya. Contohnya tadi ingin melihat hanya yang tadi kan model semakin kompleks kan, tadi ada kuadratisnya, ada ini bisa juga kita nambahkan pangkat 3 pun memungkinkan kalau memang sebenarnya harusnya ada intuisi dari si peneliti, misalnya oh ini bidang kimia, mungkin kayaknya ada salah satu variabel yang misalnya bisa juga, oh saya curiga ada interaksi nggak cuma 2, interaksi sampai 3 bisa, X1, X2, X3 kayak gitu. Tapi semua kan bisa diuji gitu. Nah itulah yang nanti siapin komputasinya supaya pada saat ada variasi hipotesisnya itu adalah ini Anda sudah siap lah gitu, karena ujiannya nanti kemungkinan kan ujian terbuka lagi, jadi harus keterampilan komputasi sama ininya juga harus agak cepat. Maka jangan hanya dari contoh ini ikuti, tapi kalau bisa dikembangkan supaya ada variasi, kalau ditambah ya ada pertanyaan lain tadi. Oke, yang berikutnya siapa? Ini.
Bella, Berarti Pak. yang bab 10 aja ya yang hari ini. Oke, silakan. Ya, Pak. Baik, izin untuk mempresentasikan mengenai eksempel 10.6. Untuk eksempel 10.6 ini membahas tentang ukuran hubungan antara X dan Y. Untuk soal di eksempel 10.6 ini dengan menggunakan data kimia pada tabel 10.1 untuk ilustrasikan beberapa ukuran asosiasi. Nah, untuk 3 variabel dependennya yaitu Y1, Y2, Y3 dan 3 variabel independennya adalah X1, X2 dan X3. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu membentuk matriks covariance yang dipartisi sebagai berikut, yaitu menentukan SYY, SYX, SY dan juga SX. Nah, dilanjutkan dengan menghitung R square M dan juga RV, di mana R square M ini untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan data yang multivariat. Kemudian diperoleh nilai R square M-nya yaitu 0,0029 dan nilai RV-nya yaitu 0,567. Selanjutnya untuk menghitung ukuran asosiasi berdasarkan sampel 10.51 itu peroleh sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah ukuran yang didasarkan pada lambda, itu eta lambda square sama dengan 1, diperoleh hasilnya yaitu 0,967. Dan yang kedua bisa dengan menggunakan A lambda, yaitu 1 dikurangi lambda pangkat 1 S, di mana S itu adalah banyaknya variabel yang terkecil, yaitu 3, sehingga diperoleh nilainya yaitu 0,679. Kemudian yang kedua itu berdasarkan uji statistik Roy, yaitu dengan nilai dari theta itu sendiri diperoleh nilainya itu 0,963. Dan untuk statistik uji Lawley-Hotelling diperoleh hasilnya yaitu 0,898. Dan yang terakhir berdasarkan uji statistik Pillay diperoleh nilai AP-nya yaitu 0,353. Nah, kemudian dengan menggunakan software R itu dengan memasukkan data terlebih dahulu, kemudian mencari nilai kovariansinya. Selanjutnya bisa diperoleh nilai R square M dan juga RV-nya dengan menghitung determinannya. Kemudian selanjutnya dengan memisahkan data X dan Y. Jadi sebelum ukuran asosiasi dicari dulu parameter dari keempat statistik ujinya. Yang pertama yaitu Wilks, itu dengan menggunakan package yang ada di R, kemudian Roy, yang ketiga adalah Pillay, dan yang terakhir dengan Lawley-Hotelling. Nah, kemudian baru dihitung untuk ukuran asosiasinya dengan eta Wilks-nya 1 dikurangi Wilks lambda, kemudian A Wilks-nya 1 dikurangi Wilks pangkat 1/3, dan eta Roy-nya yaitu nilai theta itu sendiri. Dan kemudian bisa dicari untuk nilai A Lawley-Hotelling-nya dan nilai A dari Pillay-nya, sehingga diperoleh outputnya sama seperti yang ada di buku. Nah, untuk kesimpulannya, karena memiliki kesepakatan umum di antara eta lambda dan juga eta theta square dan juga Lawley-Hotelling-nya, tetapi untuk nilai R square multivariat juga RV dan AP-nya itu tidak mengukur asosiasi yang sama karena hasilnya berbeda, terutama dari nilai R square M-nya, sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Diperlukan penelitian satu atau lebih dari langkah-langkah dapat direkomendasikan secara universal. Itu, Pak. Untuk kontekstualnya, Bella belum dapat datanya, Pak. Jadinya baru mengerjakan example. Oke, jadi yang mungkin nyoba dari mungkin di jurnal yang sudah pada pakai regresi multivariat belum menemukan. Walaupun mungkin yang versi Indonesia itu nggak dapat. Oh, sudah ada Mbak Elina, saya lihat Pak, sama Mas Aziz sudah. Ya, kan hampir sama. Jadi, untuk materi saya sama kayak materinya Mas Aziz. Oke. Jadi itu kita hanya untuk melihat bagaimana mungkin misalnya yang multivariat sudah seperti apa sih. Mungkin ada yang pengembangan misalnya itu kan
kita pakai tadi yang menanyakan ke clothing general seperti apa itu, karena setiap desain awal statistik selalu cross-sectional data. Terus nanti bagaimana kalau sudah long term data, atau bagaimana kalau berurusan dengan time series data, itu juga nanti berbeda. Seperti waktu di regresi biasa pun ada regresi kalau data time series sudah beda dengan regresi yang yang biasa itu, yang cross sectional. Di statistik ada data, ada time series data, dan juga ada panel data yang gabungkan dua. Juga ada data yang kena spasial itu. Nah, itu setiap hal itu akan mengefek ke pengembangan metodenya itu. Makanya itu tadi saya minta untuk lihat ke jurnal. Mungkin kalau nanti untuk kepentingan tesis kan tidak bisa yang seperti ini kan, maka harus yang kategori kan biasanya sumbernya harus jurnal itu. Kalau untuk tesisnya, besoknya ada yang tesis ingin multivariat itu misalnya seperti itu, otomatis yang kalau bisa metode-metode yang pengembangan itu supaya ada nilai tambah lah dari, kalau yang ini kan hanya untuk kuliah kan enggak. Ya, oke, terima kasih untuk Bella itu ya. Oke, selanjutnya satu lagi berarti ya, nanti setelah itu saya akan nambah materi itu. Iya, Pak. Siapa berikutnya? Saya, silakan. Silakan. Ya, oke, silakan. Baik, di sini izin Pak, teman-teman, saya ingin menjelaskan tugas saya untuk minggu ini, yaitu contoh 10.4.2. Sama seperti Mbak Herma tadi, saya menggunakan, di sini diminta untuk mencari estimasi beta dengan menggunakan tabel 10.1. Di mana penaksir beta ini menggunakan least square untuk regresi Y1, Y2, Y3 pada X1, X2, X3. Nah, di sini diperoleh untuk estimasi betanya itu bisa dihitung dengan menggunakan matriks transpose X dikali X, lalu diinverskan, lalu dikalikan lagi dengan transpose X dikalikan dengan matriks Y. Yang diperoleh, di mana matriks X itu sendiri adalah matriks dari variabel X1, X2, X3, dan Y adalah dari Y1, Y2, Y3. Nah, diperoleh estimasi betanya adalah seperti pada yang tercantum, diperoleh matriksnya itu berukuran 4x3. Nah, untuk komputasi dengan RStudio itu sendiri sama Pak, diperoleh hasilnya matriks betanya dengan yang manual untuk dicontoh, lalu menggunakan package juga diperoleh hasil yang sama, yaitu 332 minus 1,5 minus 1,4 minus 2,2 untuk X1, X2, X3 terhadap Y1 terhadap X1, X2, X3, lalu Y2 terhadap X1, X2, X3 juga minus 26,0, 0,4, 0,2, 1,03. Untuk Y3 terhadap X1, X2, X3 juga sama, yaitu minus 164, 0,9, 0,8, dan 1,1. Nah, di sini interpretasinya adalah kolom pertama untuk matriks beta adalah B0, B1, B2, B3 untuk regresi dari Y1 seperti pada package tadi langsung dipisahkan. Nah, untuk yang B0, B1, B2, B3 dari regresi Y2 itu pada kolom kedua, dan selanjutnya yang ke Y3 itu pada kolom ketiga. Seperti itu, Pak. Untuk latihannya juga saya sudah coba di latihan 10-16 menggunakan tabel 3.8. Ini merupakan tabel untuk perhitungan gula darah. Nah, sama seperti latihan bentuk datanya. Di sini variabel independennya adalah X1, X2, X3,
yaitu 1 hour intake setelah 1 jam. Lalu yang ini Y1, Y2, Y3-nya. Diperoleh juga di sini untuk betanya adalah 54,005, 0,05, min 0,02, 0,11 untuk variabel Y1, selanjutnya untuk Y2 pada kolom kedua, dan selanjutnya pada kolom ketiga untuk Y3. Hasilnya sendiri ini sudah saya cocokkan dengan kunci yang pada di buku itu sama, Pak. Seperti itu. Ini dengan menggunakan package. Begitu mungkin Pak untuk contoh soal dan yang saya kerjakan. Jadi ini modelnya masih yang standar ya, tadi hanya X1, X2, X3, belum divariasi kayak tadi ada interaksi, ada apa kuadratis, ada itu kan yang lebih ini lagi ya. Tapi Ya, oke, mungkin jadi kalau yang ini sudah berarti sudah semua ya, sudah presentasi ya, sudah semua ya. Iya sudah apa Pak. Sudah Pak. Ini kembali ke nomor 1 nanti ya. Oke, ya udah sementara sudah cukup. Terima kasih. Nanti saya akan tambah materi dulu aja ini, nanti lanjut ke saya akan share screen. Mungkin silakan stop share screen kalau sudah. Oke, jadi yang mungkin tadi ya belum ada, bagaimana kalau kita ingin mencari the best subset ya. Jadi ini yang kayak tadi misalnya kita pakai yang forward, misalnya kita masukin antara ini kan ada 3, bagaimana Y1 kalau Y2 Y3-nya ini untuk terus Pak, mohon maaf Pak, ada belum ya? Oh belum, tadi belum. Kayaknya tadi saya sudah searching kok. Jadi seperti di regresi yang univariate kan juga ada mencari the best subset ya, juga itu di sini juga berlaku ya untuk pencarian seperti itu. Nah ini kayaknya tadi kalau ini contohnya, nah ini terus saya penghitungan kalau di regresi univariate kan dihitungan pakai ada CP-Mello ini. Jadi kita butuhkan apakah semua prediktor akan masuk apa enggak itu. Ini kan ada yang pakai CP Mello. Ini kayaknya yang ini contoh ini siapa ya yang mengerjakan ya? Ada, kalau saya mungkin ada contohnya ya. Kayaknya tadi kok belum ada yang tampil ya. Iya ya. Yang untuk ini nggak ada contohnya sih ya. Coba dari data tadi bisa dipakai ya untuk nanti latihan mencari yang namanya subset selection ya. Ini kebetulan nggak diperintahkan oleh. Tapi sebenarnya langkahnya mirip kayak tadi, cuman tadi kan langsung mungkin hanya kayak pertama tadi hanya 3 prediktor X1, X2, X3. Terus bagaimana kalau mulai satu persatu dimasukkan ini. Jadi parsial ininya, terus bagaimana X1 kalau dimasukkan, terus X2 dimasukkan sampai semua dicoba dimasukkan ya, sama tadi yang kuadratis, yang interaksi. Nah ini tahapan ini memang lumayan cukup agak repot, maka nanti kalau bisa disiapkan latihannya supaya pada saat diminta mencari ini kan sudah siap, tinggal ganti data kan, tapi secara alurnya itu mulailah dibuat ya. Ini dari seleksi dari sisi prediktornya X-nya ini ya. Jadi X-nya kan sebanyak P apakah mau dipakai semua apa enggak itu. Kalau tadi kan antara kelompok X1 sudah X3 sama yang kuadratis sama yang interaksi. Itu penambahan itu signifikan enggak? Nah, kalau ini mau dicoba satu-satu itu. Nih di tes itu. Memang enggak ada contoh, misalkan nanti coba dilakukan itu. Ini dari sisi X-nya, juga dari sisi Y-nya. Y-nya tadi ada 3. Ya juga perlu dites itu. Nah ini adalah langkahnya di sini untuk menggunakan untuk seleksi dari sisi Y-nya. Kalau tadi sisi X-nya kan prediktornya.
Kalau di univariat kan adanya hanya prediktornya X-nya, tapi yang Y-nya kan cuma satu ya nggak perlu. Tapi kalau di multivariat perlu juga dites keberadaan si Y-nya ini. Misalnya memang nggak ada contohnya, tapi saya kira nanti dari data yang ada silakan dicoba untuk menghitung seperti itu. Juga ini ya penghitungan kayak koefisien determinasi ya, kalau di ini kan ada R square, terus kalau sebelumnya juga untuk kadang dipakai untuk melihat banyaknya prediktor yang sebaiknya masuk dalam model itu. Jadi pakai tes bisa, pakai CP-Melo berupa kayak gambar berupa grafik gitu. Oke, jadi kemudian nggak ada contohnya, nanti silakan ya dari yang mungkin nanti dicoba untuk. Nah sekarang saya akan lanjutkan dulu ke ini tentang kanonik. Jadi korelasi yang mungkin kalau di regresi kita mengenal istilah korelasi Pearson ya. Tapi di sini adalah mengukur antara hubungan antara dua set variabel. Kalau biasanya kalau yang korelasi lain kan ada dua variabel, kalau ini dua set variabel, jadi bisa berupa kelompok variabel, maka disebut sebagai korelasi kanonik. Nah, ini untuk bisa jadi karena Y-nya bisa banyak, X-nya juga bisa banyak kan. Jadi kalau kita ingin lihat korelasinya antara Y dan X, jadi inilah misalnya sebagai korelasi kanonik gitu. Nah, salah satunya kalau kita pakai juga untuk menghitung R square ya, koefisien determinasi sering disebut ini. Bisa melalui S-nya, bisa melalui R-nya tadi ya, matriks R-nya itu untuk menghitungnya 11.3. Ini S-nya kan yang untuk dengan X-nya. Oke, ini R square yang tadi yang untuk M-nya sudah ini. Ini masih yang ini tadi ya yang R. Oke lah mungkin ya. Nah sekarang kita coba lihat sifatnya sama melalui lihat dari. Nah ini kayak tadi kan jadi karena kita membangun variabelnya nggak cuma X1, X2, X3, tapi juga yang interaksi ya. Tadi ini berarti gunakan yang contoh tadi. Nanti makanya bisa untuk menghitung bagaimana korelasi antara sekelompok Y sama sekelompok X kan, soalnya gitu set of variable responnya dan set of variable prediktornya kan. Jadi karena ada tiga ini, jadi kita bisa menghasilkan untuk yang kanoniknya sama juga kalau yang di bawah, kalau biasanya kan korelasi kalau dikuadratkan, kalau di Univar juga akan jadi namanya koefisien determinasi jadi untuk istilahnya. Jadi tadi bedanya antara R kecil dengan R besar ya, pada saat kita sudah X masuk bagaimana Y1-nya, terus kalau bagaimana untuk X kaitannya dengan Y2, X dengan Y3. Nah inilah juga bisa kalau Y-nya sebagai yang kayak untuk diketahuinya bagaimana X1-nya.
Jadi ini Y1 dengan sebuah prediktor. Ini Y2 kalau semua prediktor sudah masuk. Y3 kalau prediktornya sudah. Nah, ini kebalikan sekarang X1 kalau semua responnya tadi yang 3 itu masuk. Jadi X1 dengan Y1, Y2, Y3 seperti itu. X2 bagaimana dengan X3, terus yang semua interaksinya. Nah, ini bisa dibalik konteks ingin melihat hubungan seperti itu. Nah, ini semua tadi ya untuk menghitungnya di atas ini nanti silakan dicoba. Nanti yang ini berarti kembali ke yang nomor 1 ya, nanti silakan dicek komputasinya untuk melihat korelasi kanoniknya. Terus biasa seperti di univariat juga ada uji apa? Signifikansi untuk hubungannya atau korelasinya. Di multivariat juga ada kalau kita ingin melihat bahwa Y dan X ini adalah 0, itu dilihat dari matrik varian kovarian antara Y dan X-nya ya. Nah, ini adalah diinikan dengan apa? Terus juga bisa juga melalui koefisiennya yaitu B-nya itu. Dianggap aja koefisiennya 0 semua kan berarti tidak ada hubungan ke Y-nya itu. Nah, ini juga bisa menggunakan apa? Hipotesis yang B1 0, nah nanti ujinya tetap juga pakai wave ya, sama ini ya, lambda 1 ini kalau untuk yang menguji dari apa? Hipotesis bahwa semua prediktornya memang nggak mempengaruhi ke Y-nya. Jadi Y tidak ada hubungan dengan, sebenarnya kalau mau di subset juga bisa kita ngujinya itu tahap kayak tadi yang hanya X1, X2, X3, ya bisa bikin konstruksi seperti itu. Ini uji apa untuk terkait korelasinya antara si prediktor X dengan responnya Y. Ya kan gunakan yang chi-square ya, ini pakai yang aproksimasinya itu. Bisa juga kalau chi-square bisa juga pakai yang F yang aproksimasi, ini yang 11/19. Nah, tadi ya beberapa untuk tes signifikansinya. Nah, berikutnya berarti contoh yang 11/41 tadi ya, jadi untuk menghitung apa yang korelasi kanoniknya tadi, yang sudah di 11/3, terus ini adalah tadi ya ujinya sama menggunakan ke p-value-nya. Ini berbagai tesnya, saya kira tadi kan sudah ya, yang LH, yang PP, yang Wix, sama yang ROI. Tapi ini yang gunakan pendekatan F-nya itu. Nanti kalau kita ingin menguji per apa tadi yang kan kita punya ada 1, 2, 3 sampai di sini S, nanti kalau kita ingin menguji satu per satu ya bisa, ini yang 2 ini terhadap apa, berarti kita menghapus yang satunya dulu, satunya, terus kita dapat yang lambda 2-nya. Jadi kalau pada saat kita lambda K berarti yang dihapus adalah yang nilai sama dengan K, jadi mulai K ke sana, jadi K ke arah bawahnya tidak diikutkan itu. Nah, ini yang nanti seperti ini, nanti untuk saya harapkan disiapkan komputasinya karena ini memang agak lumayan ribet. Saya nggak tahu nanti apakah programnya cukup fleksibel, jadi untuk berbagai macam pertanyaan kayak tadi, membuat subset, karena saya lihat tadi sudah dalam bentuk posisi di overlay. Jadi kalau bisa punya program yang lumayan fleksibel, jadi pada saat Anda kayak tadi modelnya mau lengkap banyak itu, atau hanya model yang paling standar tadi, yang tadi hanya X1, X2, X3. Ini kan sama pada saat ini mau masuk semua kan jadi key-nya ya tambah besar kan, tadi key-nya sampai 9 misalnya. Nah, nanti di sini kan jadi juga
berpengaruh untuk kalau kita mau melakukan uji terkait korelasi itu. Jadi yang dilanjutkan lagi untuk contoh yang berikutnya tadi, jadi urut yang persennya tadi ya, jadi ini yang ketiga, ini juga masih melanjutkan yang data yang seperti tadi ya, yang 3Y-nya dan 9X-nya. Ini ujinya ya, jadi yang pokoknya kalau tadi yang pas 1 maka tadi hanya pakai 23, kalau 2 berarti 13 kayak gitu di ini kan untuk ujinya. Nah, maka nanti di komputasi ini saya harapkan disiapkan pada saat bikin lambdanya ya, karena lambda ini sebagai kunci apa komputasinya semua itu. Uji pakai B atau F kan semua melibatkan lambdanya. Di 11.4.2 ya, ini cara untuk menghitungnya saya kira bisa ini kan nggak terlalu rumit kalau yang pas di sini, tapi waktu bangun apa yang awalnya untuk bikin R-nya. Nah, ini sekarang untuk interpretasi saya kira seperti yang di univariat itu kan tergantung koefisiennya ya. Jadi koefisiennya itu apakah dianggap signifikan, berarti si variabel yang koefisiennya sehingga otomatis dia adalah mempunyai pengaruh terhadap si Y-nya. Tapi dalam konteks untuk di sini bisa aja kita bikin apa namanya Y-nya itu dibikin sebagai apa namanya ya, kayak persamaan linear berarti ya, karena dikalikan dengan A kan, jadi kita kayak punya nanti U1 berarti A1 kalikan Y1, Y2, Y3 itu, terus yang X-nya juga itu dinyatakan dengan ini V gitu ya. Jadi kita si variabel yang tadinya hanya berupa apa itu Y1, Y2 dijadikan sebagai suatu persamaan linear ya, kalau sudah disajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, itu dalam rangka biasanya kita ingin melihat seberapa kontribusi masing-masing variabel tadi. Misalnya kayak apa, kalau Y1-nya kecil, maka mungkin dikasih bobotnya kecil, Y2-nya mungkin lebih besar daripada Y1. Kalau tadi waktu masih Y1, Y2, Y3, X1 masih ini kan bobotnya dianggap sama. Nah, pada saat kita punya semacam mungkin intuisi atau pendapat subjektif bahwa kayaknya Y1 kontribusinya lebih besar, Y2 kontribusinya lebih kecil, atau bisa juga kontribusinya ada yang positif, ada yang kontribusinya negatif. Nah, koefisiennya bisa dinyatakan dalam bentuk seperti itu. Nah, inilah nanti yang kalau kita untuk setelah dapat A-nya kan kita akan menghitung apa untuk C-nya, di mana C dihitung dari apa? A-nya tadi yang kita waktu meng-create kombinasi linear dari Y-nya sama kombinasi dari X-nya itu yang B, maka kalikan dengan D, dia adalah diagonal dari matriks apa yang S-nya ya. Jadi matriks Y kan ada diagonal ini apa nanti di yang Y-nya, terus kalau yang X ya yang X-nya itu. Nah, dari situlah kita dapat C dan D-nya. Nah, ini dapat C-nya ya, D-nya untuk kalau kita lihat ini semakin untuk C-nya itu jadi positif, yang di D-nya itu ada yang negatif. Berarti ini kontribusinya ini semua positif, di sini ada yang positif, ada yang negatif gitu. Ini semua adalah menunjukkan apa tadi ya, ukuran untuk kontribusi masing-masing variabel, karena waktu di depan kita tidak sampai melihat itu. Yang dilihat hanya yang sisi prediktornya, memang ya ada, kita sudah bikin, tapi koefisien yang kontribusinya kan diestimate dari data. Kalau di sini kita ingin melihat langsung dibikin apa untuk
A-nya bisa saja yang kita create, nanti pada saat itu kita lihat dampaknya terhadap apa C-nya itu. Nah, C ini yang menunjukkan tadi ya, sekali lagi dari karena diagonal kan semacam kayak variansinya lah itu kalau di ini kan. Nah, selanjutnya kalau ini yang tadi contoh 1151 silakan nanti urut ya persensi ininya ya nanti untuk checking ini ya. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat korelasi antara variabel dan canonical variatnya tadi yang dibikin gunakan apa? Yang C-nya tadi ya untuk. Nah, ini kalau untuk apa ya di multivariat itu karena dia dimensinya kadang kita ingin semacam kayak apa ya kalau di sini istilahkan sebagai rotasi untuk melihat apa istilahnya membuat tentang mengoptimalkan si canonical correlation-nya. Nah, ini nanti yang diindikan apa dengan mengubah tadi ya yang mainan apa kita kan A B itu tadi yang dibangun di depan tadi itu kan mempengaruhi akan hasil pada saat yang di C-nya tadi itu. Nah, inilah yang kadang nanti untuk melihat kalau kita ingin nanti silakan apa dengan data yang chemical Anda bisa mencoba berbagai variasi yang bisa Anda bangun untuk membuat tadi ya ada apa yang C ya tadi ya di ini kan nah ini yang untuk membuat C-nya kan sudah tergantung waktu kita menggunakannya itu. Nah, setiap dari tadi yang ini kan menghasilkan ada apa U1 dan V1 kan ini yang diinikannya. Jadi nanti setiap kita buat lagi bisa saja menghasilkan U1 dan V1. Ini V1 untuk yang X-nya, U1 untuk yang J-nya kan itu. Itu yang nanti apa sering dirikan sebagai kalau kita ingin melakukan rotasi itu. Nah, kalau ini tentang redundansi juga sama untuk melihat bagaimana sih selalu konteksnya adalah melihat bagaimana antara Y dan X itu. Nah, ini diukur dengan kesamaan di 1126 jadi RDYP ini yang tadi R besar ya tadi yang dipakai untuk sering sebagai kayak R square-nya lah itu yang dideteksi. Dan ini kan kita dapat yang ada ukuran redundansinya itu. Jadi kalau Y ke arah X itu yang RDYV, tapi kalau dari X tapi posisi Y-nya yang sebagai kayak given-nya maka jadi RDXU ya. Ini pakai 1127. Jadi kadang kita bisa ingin melihat bagaimana kalau X-nya seolah kayak given-nya, kayak yang kayak kalau probability kondisional itu kayak yang untuk kita fixkan dan bagaimana terhadap Y-nya. Nah, sebaliknya sekarang X-nya, Y-nya yang sebagai seolah sebagai apa? Kalau sebagai given-nya itu. Nah, di sini tidak selalu bahwa tentang konteks 26 sama 27 ini bahwa tidak selalu bahwa dia akan sama ya, bahwa Y given X, X given Y, karena sekali lagi pengaruh Y terhadap X atau X terhadap Y tidak selalu simetris ya, jadi bisa saja di situ adalah tidak harus sama redundansi di X, redundansi di Y-nya. Nanti silakan Anda coba dengan contoh yang chemical-nya ya misalnya. Jadi sama-sama bicara kalau di sini bentuk hubungannya tidak diinikan, yang seperti korelasi kan sebenarnya hanya ada hubungan antara variabel yang ada. Kalau regresi kan kita sampai dapat persamaannya. Nah, inilah untuk
Di sini kalau kita dengan regresi kan kita untuk melihat itu kan dari koefisien B-nya itu. Yang menunjukkan bagaimana si prediktor X itu seberapa besar pengaruhnya terhadap si Y. Itu kan kita regresikan. Jadi pengaruh prediktor terhadap responnya. Nah, kalau diuji hipotesisnya sama dengan 0, berarti artinya X sama sekali tidak punya pengaruh terhadap Y-nya. Kalau 0 semua kan berarti nggak ada kan, berapapun nilai X-nya kan nggak pengaruh terhadap Y-nya. Ya, diuji dengan ini lambda yang full tadi yang diinikan. Nah, kalau kita ingin membuat yang sebagian tadi kan gunakan lambda F per lambda L. Untuk kalau kita ingin bikin subsetnya ya, tadi kan sudah yang di RBN-nya juga bisa menggunakan kanonikalnya. Nah, tadi jadi kalau kita sudah menghitung kanonikal, kita mau menghitung lambda R yang 11.2, ini sebenarnya bisa menggunakan jadi 11.3. Jadi nanti misalnya ditanyakan kanonikal dulu, ya pada saat mau menguji itu manfaatkan aja yang hasil dari kanonikalnya itu. Nah, ini 11.33 itu. Tapi kalau Anda mengerjakan dengan 11.2 ya nggak masalah. Hasilnya mestinya harus adalah di situ sama untuk walaupun berbeda, yang satu melalui kanonikalnya, yang satunya kan enggak. Nah, ini untuk uji BD sama dengan Nah, ini juga bisa menggunakan yang kanonikalnya dan yang korelasinya ini kan, yang tadi kita menghitung R dan ini juga bisa menggunakan 11.34 ya, 11.34. Oke, ini berbagai yang tadi antara di model regresi dengan setelah yang kanoniknya ya, tadi ada beberapa. Jadi kalau Anda sudah punya R yang biasa sama yang kanonikalnya bisa dimanfaatkan untuk menghitung lambda ya, jadi tidak harus menggunakan rumus dasar yang sudah ada itu. Nanti kalau menggunakan uji F-nya itu. Nah, sekarang bagaimana untuk yang MANOVA ya? Di depan kan sudah belajar MANOVA sama desain analisis. Kan kita sudah di sana kan ada kita punya lambda ya di depan tuh yang eigenvalue dari invest H-nya. Ini kan MANOVA bisa gunakan RI-nya, bisa gunakan lambdanya. Ini sama saya kira untuk ini untuk yang di tadi adalah yang MANOVA, tapi yang dikaitkan dengan tadi yang memanfaatkan di diskriminalisnya karena kita memanfaatkan eigenvalue ya di bagian yang pas kita ke diskriminalisis itu. Ini ada tambahan seperti sering kenapa analisis regresi dan korelasi sering seperti itu karena bisa regresi itu bentuk hubungannya. Kalau korelasi adalah ya hanya besar hubungannya ya, keratan hubungannya, bentuk hubungannya kan nggak di ini kan. Jadi cuman kalau yang di univariate kita mungkin cukup pakai korelasinya sebenarnya Pearson ya. Kalau di sini kita butuh kanonik karena kadang kita mengkorelasikan antara dua set ya. Y-nya juga lebih dari Y lebih dari 1, yang X-nya juga lebih dari 1. Tapi biasanya kalau yang di ini kan Y dengan X saja satu-satu, jadi itu yang korelasi yang biasa. Nah, kalau kanonik itu adalah sama-sama dia berupa set of random variable. Nah, nanti untuk yang kita masih nanti punya PCA, ini juga memanfaatkan bikin persamaan seperti di
dengan analisis. Nanti kita karena jadi nanti buka-buka ini kayaknya tinggal berapa kali ini secara aljabarnya, tapi mungkin kita nggak akan kita lihat secara sepintas dulu aja ke depan. Nah, ini kemarin yang kebetulan saya review paper ada yang membuat pengembangan untuk PCA dengan membuat teknik partisi, tapi karena belum terbit ya belum saya perlihatkan, tapi mungkin nanti mungkin bisa juga tahun depan, tergantung kalau dia sudah muncul di papernya. Dia adalah pengembangan di prinsipal komponen gitu. Nah, masih ada nanti faktor analisis, itu juga salah satu tool di multivaria. Ini boleh cukup banyak toolnya, tapi saya nggak, makanya dari si pemakainya, karena kebanyakan milih mudah menggunakan univariat daripada multivariat ini kan. Kalau dari si komputasinya lebih sederhana kalau univariat. Ini faktor analisis mungkin masih berapa ya, kita baru pertemuan tinggal kayaknya minggu depan sih ingat saya. Apa nanti berapa? Kurang 2 pertemuan, Pak. Oh, 2 pertemuan masih ya. Oke, kalau masih bisa lah kalau 2 pertemuan nanti. Wow, ini klaster juga. Ini karena memang tool statistik multivariat banyak sekali. Ini yang klaster, analis klaster. Ya, saya kira pemakainya cukup banyak juga sebenarnya dari habis klaster coba apa ini. Ya, moga bisa kita melihat semua lah kalau. Terus klaster, oh ini masih apa lagi ini? Oh, ini graphical procedure, itu yang lebih menggunakan yang kayak diplot itu. Ini Mozilla Scaling ini juga salah satu tool yang kadang dipakai, tapi ini lebih mengandalkan kadang visualnya ada di sini. Nah, ini jadi lebih ya memang untuk nanti mungkin minggu depan kalau masih 2 kali ya kita lihatlah nanti mungkin apakah harus 2 bab atau beberapa yang ini masih hanya untuk pengetahuan ya. Sebenarnya sih kemarin yang bagian depannya sebenarnya bisa ada percepatan, tapi mungkin karena yang penting basic multivariatnya kepegang. Nah, ini kan gunakan grafis itu dia. Dan interpretasinya biasanya lebih mudah untuk melihat. 15. Nah, udah selesai berarti ya. Tinggal berapa kita tadi ya nanti untuk yang tabelnya. Mungkin nanti cobalah minggu depan mungkin saya akan ada 2 prinsipal komponen dengan nanti klaster, kayaknya bisa lah agak nanti saya coba lihat kemungkinan. Oh, jadi kuliah masih 2 kali ya ininya ya, jadi berat. Yang ininya saya sih semua tool kita coba bahas, walaupun ya lumayan ya. Sebenarnya kalau langsung gunakan package-nya tadi memang lebih cepat ya dibanding kalau kita meng-create dari rumusnya ini dibikin programnya ya. Walaupun dari ini jadi kita lebih tahu proses komputasinya seperti itu step by step-nya ya. Ya oke, jadi tadi yang mungkin saya akan sekalian ini nanti jam berapa? 3 ya, mungkin saya tambahkan sedikit yang tadi kan sampai berapa? Bab
biar apa semua bisa kita inilah, walaupun mungkin nggak kurang dalam, tapi ya nanti dengan latihan kan jadi kelihatan apa tadi mana yang gitu. Tadi sudah berapa nomor ya yang untuk contoh ya, sampai persensi berapa tadi? Sudah semua, Pak. Enggak, yang ini yang pembagian yang baru. Yang baru. Tadi berapa soal ya tadi? Contoh soal ya? Ada 4 kalau nggak salah, Pak, example-nya. Baru 4 ya? Iya. Ya, berarti sekalian tadi berapa? 10 ya? Apa 11 ya tadi? Bab 11, Pak, yang Bapak jelaskan barusan. Ya. Oke, berarti sekalian ditambahkan ini aja lah. Karena biar semuanya walaupun mungkin nggak terlalu ini, nggak apa-apa lah, nanti biar nambah pengalaman aja nanti kalau yang. Jadi ini yang berikutnya mungkin saya akan tambahkan sekalian PCA ya, nanti jadi dengan memahami contohnya kan bisa kita lihat lah. Ini mumpung masih ada waktu nggak sampai 1 jam, mungkin bisa lah. Oke, Pak. Jadi tadi kan yang 11 kan apa yang kanoniknya sekarang, terus nah di PCA ini adalah sebenarnya dari sisi kerjaannya ya mirip seperti, karena kita ingin konteksnya kayak membuat apa reduksi dari suatu, karena sekali lagi multivar kan dimensi tinggi, mesti kita ingin bikin jadi dimensinya lebih rendah. Nah, inilah salah satu yang dipakai adalah prinsip komponen. Jadi yang kita punya Y1 atau yes, kalau variabel ininya kita punya dalam bentuk P dimensi, artinya sebanyak ada P dengan masing-masing itu ukurannya N. Nah, kita buat suatu apa namanya, kita nyari matriks yang apa ortogonal A yang sedemikian jadi kita dari variabel kita punya Y nanti berubah jadi Z, tapi yang di situ sudah apa sudah saling ortogonal. Jadi karena kita tahu Y adalah variabel yang tadi, karena kita masuk multivariat karena menganggap kan antar di Y-nya kan ada dependensi itu. Nah, makanya kalau kita bisa mendapatkan suatu matrik ortogonal kita sebut sebagai A, di mana kalau matrik ortogonal kan aksen kali A akan jadi sama dengan kan I itu. Nah, nanti kita akan dapat variabel baru hasil transformasi Y dikalikan dengan A akan jadi Z. Nah, kalau kita ini kan Z aksen kali Z ya akan jadi seperti Y aksen kali Y. Jadi karena jadi secara ini bisa kembali ke Y-nya, karena sekali lagi aksen kali A kan tadi adalah sama dengan I kan, matrik identitas kan. Jadi nah ini tadi apa kerjaan di prinsipal komponen adalah kita mencari suatu matriks A yang untuk mengubah si Y jadi A, si Y jadi Z, yang apa di situ sudah ini kan sebagai apa lebih dikatakan karena sudah jadi sudah tidak dependensinya sudah bisa kita eliminasi lah, kalau sering diinikan sebagai variabel baru Z1 sampai ZP adalah sudah tidak berkorelasi. Karena waktu kita kerja dengan Y adalah dia saling ada korelasi, dengan kita transformasi melalui si A tadi, dikalikan A tadi, itu sudah jadi Z, maka dia adalah tidak. Nah, inilah cara kerja
sebenarnya di sini adalah kita ingin membuat variabel yang tidak berkorelasi. Kalau di ini kan jadi kayak apa? Tadinya multivariat, ada dependensi, setelah jadi set sudah tidak. Jadi makanya ini matriksnya sudah diagonalnya adalah variansi, yang ini sudah 0. Itu. Kalau masih Y kan di sebelah pojok kanan atasnya masih enggak 0. Tapi kalau sudah jadi yang ini di kanan A, maka dia sudah yang sekira atas sama bawahnya sudah isinya adalah 0 semua itu. Nah, jadi prinsipal komponen adalah proses mentransformasi dari Y jadi mengubah dari yang ada depannya jadi enggak. Tapi kalau pada saat kita ini adalah kita mengubah dari yang Y jadi ya variabel baru, tapi lebih dalam rangka untuk mereduksi dimensi tadinya P mungkin jadi bisa lebih. Jadi kalau di sini tetap masih P, tapi dia jadi sebagai variabel yang tidak berkorelasi itu setelah jadi Z. Inilah prinsip kerja di prinsipal komponen. Nah, ini yang kemarin ada yang punya ide itu dengan di grade katanya jadi lebih cepat, tapi karena saya kemarin hanya lihat ide teorinya, tapi sisi komputasinya mungkin nanti kalau sudah bisa kita lihat. Ini adalah untuk cara kerja di prinsipal komponen. Nah, sekarang untuk mengukur seberapa sih jadi proporsi variannya untuk setiap kalau kita ingin mengambil K komponen, seberapa dia sudah ini. Jadi kadang bisa juga kita dalam kalau konteksnya ingin mereduksi dimensi juga kita nggak ambil semua. Nah, misalkan sampai K, kalau K sama dengan P ya otomatis 100%. Tapi kalau kita ingin misalnya K-nya kurang dari P, misalnya, maka mungkin kita dapat proporsi berapa untuk variansi. Di sini kita menggunakan 12.5. Kadang kalau kita ingin mendapatkan variabel baru yang berharga proses, tapi yang K-nya bisa saja adalah kurang dari si P. Dalam konteks ini bisa juga jadi seperti mereduksi dimensi, tapi yang jelas sudah dia variabelnya si Z tadi sudah saling independen kan, atau tidak ada korelasi lagi. Nah, ini salah satu yang kadang kita ingin lihat berapa persen sih kalau hanya sampai nilai K tertentu. Oke, nanti kita coba lihat ini di contoh ini. Kita punya P-nya 2. Nah, satunya ini jadi kita punya A1 mana terus ini Y2. Nah, kita lihat di sini. Pada saat masih Y1 dengan Y2 kalau digambarkan masih kalau dikatakan ini dependensinya masih kelihatan kan, kalau Y1 membesar, Y2-nya juga besar, itu kayak ada hubungan yang. Nah, pada saat jadi Z, itu kan jadi sudah seperti baru saja itu dengan sumbu baru, Z1 dengan Z2 itu. Jadi ini kelihatan sekali korelasinya sudah tereduksi itu. Jadi tidak ada lagi korelasi kan. Nah, ini adalah transformasi tadi menggunakan yang ortogonal matriksnya itu. Jadi tadinya kita punya Y1, Y2, jadi kita hanya mempunyai Z1 dengan Z2 itu. Oke, ini adalah kalau visual dari 2 lebih mudah ya untuk melihat dampak dari melakukan yang namanya aktivitas prinsipal komponen itu. Ini yang kaitannya ke nanti contoh, nanti saya akan lanjut ya tadi ya. Tadi kan 4 ya, sekarang yang tadi 5 ya. Nanti siapa yang kebagian ini silakan sambil mencatat ya, kalau saya lupa nggak menyebutkan ya.
Tadi sudah sampai nomor 4 ya? Iya ya? Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. nanti ini yang nomor 5 berarti ya? Iya, saya, Pak. 5 siapa, Dewa? Widiatmo, Pak. Saya nggak tahu nomor urut. Widi, Pak. Oh, Saya, Widi Pak. ya? Oke. Berarti ini Widi mulai masuk ke sini. Oke, 5 ya. Ya, nanti kalau Masih, bisa Pak. gambar ini ya bagus. Saya nggak tahu nanti gambar ini gampang nggak. Tapi kalau Oke, Pak. jadi kita bikin plotnya apa? Y-nya sama, tapi setelah itu bikin plot apa untuk yang Z-nya itu. Nanti kan setiap data dipindah jadi Z. Nah, nanti bikin plot lagi, nanti di-overlay-kan sebenarnya. Nanti teknisnya silakan nanti coba, nanti pertama bikin plot Y, nanti bikin plot Z. Terpisah ya nggak apa-apa lah, kalau misalnya nanti misalnya ada kesulitan, nanti bikin apa yang Y di plot datanya, terus bikin plot data hasil tadi transformasi Y jadi Z, setelah jadi Z, bikin plot lagi, tapi sumbu mendatarnya Z1, sumbu vertikalnya Z2. Nanti gambarnya kan sudah apa ya seperti yang ini, cuman ini kan di-overlay kan ya. Dan nanti silakan dicoba ya, semoga berhasil lah untuk ini. Terus yang contoh kedua ya, oke, untuk ini ada grup 1, ada grup, oh yang football data ya tadi ya, yang ada apa high school, terus college ya, sama yang non football player ya, grup 1, grup 2, grup 3. Kalau salah ada 6 ini ya. Nah, kita lihat dari, kalau kita lihat proporsinya, itu kan lama-lama mengecil itu yang paling ini ya. Ada yang kadang akhirnya mengambil, misalnya saya hanya ngambil sampai mungkin 90%. Mungkin cukup sampai yang 2 kayaknya ya, yang ini sudah kecil banget. Artinya, setelah dirubah jadi yang saya tadi, sebenarnya kita nggak perlu harus mungkin melibatkan semua apa ya, karena proses variasinya semakin sudah ke sini makin kecil itu diurutkan. Nah ini ya, jadi first to principal komponennya. Nah dalam konteks ini seperti reduksi dimensi jadinya, karena tadinya 6 jadi tinggal 2 itu. Tapi tidak menghilangkan informasi yang ini, WD, SIR, FP, EY, EA, terus jauhnya enggak perlu. Hanya tadinya punya 6, jadi berubah hanya tinggal punya 2. Ini tadi ya, kalau kita lihat misalnya Y1 dengan Y2 kan seperti punya hubungan, kalau diregresikan kayak regresi linear kan, karena di gambarnya linear. Nah, pada saat jadi di Y2 kan ini kalau diinterpretasikan ke konteksnya seperti apa, kalau diregresikan ya, kalau kita ambil cuman satu apa prinsipal komponen yang paling besar itu, cuma jadinya. Kita lihat, jadi persamaan regresi Y1 dengan Y2 itu seperti diwakili oleh si Z1. Jadi. Nah, ini bisa menjelaskan berapa persen tadi yang apa proporsi yang dijelaskan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kerja ini, kita bikin apa regresi Y1 dengan Y2 mirip seperti bikin apa prinsipal komponen yang yang satu saja yang paling besar proporsinya. Kita coba kan berupa satu garis berarti kan, karena ada satu variabel gitu. Ini padanan antara tadi prinsipal komponen dengan kayak kita bikin regresi lah. Jadi ini dikatakan sebagai first principal component as a perpendicular regression line. Jadi hampir sama seperti itu. Sorry. Nah ini kan juga apa berbagai persamaan regresi antara Y1 dengan Y2.
Ini kalau kita ingin apa? Berbagai kemungkinan ingin gambarkan Y1 dengan Y2. Nah, sekarang bagaimana untuk ini ya tadi yang kalau kita tadi yang seperti Widi nanti kan akan buat plotting ini ya. Jadi sebarannya dia mesti sudah tidak terbentuk adanya hubungan itu dibanding pada saat masih di Y1, Y2 itu. Nah, ini contoh berikutnya nih ya, yang berarti nomor berarti 5, 6 ya, sudah mungkin 7 ini ya. Terus 8 ya, ini pembuatan gigi plot itu. Terus C, D, berarti sudah lengkap kayaknya ya, sudah kebagian semua ya. Iya, Pak. Sudah ya, yang sudah 9 kayaknya ya, sudah ya. Sudah, Bapak. Oke, nanti kayaknya sudah kebagian semua. Udah, ini yang terakhirnya principal komponen untuk apa dari segi korelasi matriks itu. Ini komponen, aduh sorry, aduh. Nah, ini kalau sekalian ditambahkan untuk home ini apa komponen yang mau dipakai tadi ya untuk kepentingan biasanya sih yang paling besar sampai nilai tertentu sudah sampai 90% aja kadang sudah berhenti cukup. Nah, ini pakai grafik ini namanya scree graph. Nah, ini kalau misalkan sudah mulai turunnya cepat ini kan ini masih pakai, saya kira mungkin sudah sampai 3 atau 4 sudah cukup ini, mungkin sudah 90%-an itu. 5, 6 ini mungkin sudah nggak dipakai, nggak apa-apa. Berarti yang apa yang tentang football kan ada 6. Kalau kita ingin mungkin 3 sudah berapa persen itu. Data ini malah cepat sekali itu. Ini cukup pakai berapa? 1, 2, paling juga 2 mungkin sudah cukup. Ini 3 sudah apa rendah sekali itu. Ini bayangin dari banyak sekali tereduksinya cukup tajam ini. Nah, ini untuk menggunakan berapa komponen itu. Nanti silakan sampai digambar kayak gini ya boleh itu nanti kalau ya yang gambar ini aja tadi di plot itu. Jadi kan nggak semua kan kalau nggak ingin dipakai. Nah, ini juga jadi untuk ini karena dengan konsep tadi ya ke arah rotasi. Jadi kita tahu punya R kecil ada R besar tadi yang di tentang konsep ortogonal. Jadi yang R kecil tadi kalau kan jadi sama dengan yang R besarnya. Dan ini sama nanti juga ada selection variabel kalau kita ingin lihat signifikan apa enggaknya. Tapi kalau yang itu dulu nggak apa-apa, nanti ini sisa yang untuk berikutnya. Tapi contohnya apa? Silakan dicoba untuk paper ada enggak yang di kontekstualnya. Nanti kalau soalnya yang misalnya mirip, ya Anda coba kalau ganti data cepat enggak itu. Ini kan sama untuk persiapan kalau nanti Anda sudah punya programnya, kalau saya ganti datanya aja, kira-kira cepat enggak atau saya minta ada tugas. Ini kan mungkin beda datanya, tapi secara teori misalnya hampir sama. Nah, nanti seperti apa? Nah, oke, untuk minggu depan nanti kita akan ke faktor analisis ya. Nanti juga apa? Cara kerjanya sebenarnya hampir mirip, cuma nanti apa target akhirnya yang berbeda. Baik, mungkin sampai sini ada yang tanyakan atau mungkin kita ya isi jam ke. Oke, silakan Abang. Permisi Pak, saya mau nanya untuk Ya. PCA apakah bisa digunakan untuk cluster? Jadi kalau PCA itu pada saat kalau kita mulai melakukan kayak di
Kalau di cluster kan karena setelah itu kan kita akan kita sudah punya grup-grup. Kalau di sini kan kita tidak dalam konteks terinikan untuk ke grouping. Kalau yang di cluster kan jadi kayak kita mau melakukan klasifikasi kan. Jadi nanti dia masuk ke cluster mana. Kalau di sini betul-betul dia hanya kepentingannya adalah ada yang konteksnya reduksi dimensi, tapi sebenarnya dari struktur ininya, kalau targetnya diberikan adalah ingin mencari matriks ortogonal. Kalau yang di cluster sama kelas kan enggak, karena beda kepentingan. Kalau di sini yang kita cari kan matriks ortogonal, maka tadi harus A aksen A-nya harus sama dengan I. Kalau yang di depan kan enggak. Tapi cara kerjanya kan hampir sama. Kalau yang satu punya motif kan untuk clustering tadi. Jadi kalau ini tidak dalam rangka ke sana, karena syaratnya di sini harus yang A-nya itu harus apa tadi? Matrik ortogonal. Yang aksen kali A-nya harus I. Itu bedanya itu. Jadi kan tidak bisa langsung dipakai untuk konteks cluster kan jadinya. Karena kepentingannya berbeda itu di sini. Baik, Pak. Cukup itu? Ya, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Ada lagi? Kalau sudah cukup nanti silakan ya, nanti apa kan ini data yang di depan kan dipakai di sini kan nanti beda mesti kan koefisien di A-nya itu karena A yang di prinsipal komponen A-nya harus dari matrik ortogonal, kalau yang di depan kan enggak harus matrik. Nah, kalau di sini kan memang arahnya harus ke matrik ortogonal buatnya. Ya oke, saya kira kalau sudah enggak ada kan semua tadi berarti sudah presentasi ya, sudah ya. Nanti minggu depan dimulai dari nomor 1 lagi. Mungkin untuk hari ini ya bisa lah kita, mungkin kalau memang jadi kita akhiri nggak apa-apa. Nanti minggu depan kita ke faktor analisis. Nah tadi kalau yang ada yang tadi menanyakan tentang longitudinal, silakan coba searching di paper itu di tahun berapa orang mulai menerapkan di data longitudinal. Biasanya yang mau minat ke biostat. Jadi sekarang kalau saya masih di yang univariat tapi kayak regresi tapi untuk longitudinal data. Tapi untuk multivariat memang mungkin belum, saya juga belum masuk sana. Tapi kalau misalnya nanti Anda searching ada, bisa juga memang orang sudah mengembangkan bagaimana dikerja di biostat tapi dengan multivariat. Nah, ini sekarang sedang saya pakai untuk bimbingan di yang DS3, tapi masih bivariat itu dengan data longitudinal, tapi masih konteks eksperimen ya, kita lagi pengkajian itu. Tapi saya kira untuk textbook di sini kebetulan kayaknya belum masuk ke sana. Kita masih di cross-sectional data. Baik, saya kira mungkin sudah cukup ya untuk hari ini. Oke, kalau sudah ada, saya akan akhiri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, oke ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.